untuk ayo kita bersama-sama berkunjung ke rumah atau tempat tinggal si Om A, si Om B, dan si Om C. Pada awalnya pada oh jangan tempat gue sempit, jangan dong tempat gue nggak layak. Nah itulah bagaimana kita bisa sayang, kita mengenal kalau kita tidak terjun langsung ke bagaimana lingkungan si anggota member Head Concept. Kenapa itu STR? Karena diawali dari tidak diakuinya atau masih di pandang sebelah matanya kita sebagai pesepeda. Om dan Tante, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya pegawai di seluruh jajaran bumi, ya kan? Kita ketemu lagi bro di saat ini. Untuk saat ini kita membahas tentang Head Concept khususnya ya. Apa itu program-program Head Concept? Karena ini sangat menginspirasi, alhamdulillah buat teman-teman semua, khususnya federal atau ya umumnya para goeser, klub-klub lain cukup membuat gitu bro. Oke, pertama ada beberapa program di Head Concept ya, antara lain satu arisan, kedua NR Night Ride, yang ketiga adalah Shared Road, ini cukup booming, keempat kencelengan untuk masjid MTBI, yang kelima adalah ngubral, terus yang keenam Head Concept berbagi. Oke, nggak usah berlarut lama, kita menuju ke yang pertama. Arisan dalam hal ini kita maksudkan adalah bukan hanya untuk seperti ibu-ibu PKK atau tante-tante indah itu yang berarisan, bukan. Utamanya adalah kita bersilaturahmi. Awal-awal dari arisan hanyalah untuk ayo kita bersama-sama berkunjung ke rumah atau tempat tinggal si Om A, si Om B, dan si Om C. Pada awalnya pada oh jangan tempat gue sempit, jangan dong tempat gue nggak layak. Nah itulah bagaimana kita bisa sayang, kita mengenal kalau kita tidak terjun langsung ke bagaimana lingkungan si anggota member Head Concept. Itulah tercipta bagaimana arisan. Jadi kita kocok, kita kumpulin misal di bulan ini si Om A yang dapat. Nah disitulah kita kumpul, begitulah kita mengenal bagaimana lingkungan si Om, bagaimana kita, dan kita bersilaturahmi dari biasanya sekitar jam 9 atau jam 10 kita mulai, kita bubar sampai jam 1 atau jam 2, kadang malah lebih, sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu cukup mengenal kita ke pribadi masing-masing yang tadinya bukan siapa-siapa dan sekarang menjadi saudara. Itu poin pertama. Poin kedua adalah NR atau Night Ride. NR itu dari awal kita sudah ada, bahkan sebelum kita menjadi Head Concept, NR itu sudah ada lah dulu kita berlangsung Jumat malam tiap minggu, Jumat malam atau malam Sabtu ya. Itu waktunya. Tapi kalau pas Ramadan kita rubah setelah sholat terawih malam minggu, biasanya menjelang sahur. Oke, nanti bro, apa ya bro? NR itu kita bebas, tidak harus siapa, tapi biasa kumpul kita, karena di hari Jumat itu adalah hari-hari terakhir orang pada bekerja ya bro. Jadi akhirnya setelah seminggu kita bekerja, kita perlu refreshing. Biasanya sih kita tiap minggu, tapi kadang akhirnya mereka tidak sabar menunggu hari Minggu, akhirnya di Jumat sore kita NR. Itu bagaimana awal NR terakhir itu kita cukup ramai, bahkan kadang ada kunjungan dari beberapa komunitas. Bro, ngopi dulu bro, ini penting bro. NR juga ngopi bro. NR itu kadang kita jadi anedam, jadi ngopi dan rokokan bro, tapi nggak boleh itu rokokan ya, nggak bagus. Nge-vape boleh. Suasana hujan di belakang, mungkin sahdu, atau mungkin kalau
agak mengganggu, biar tukang editor tuh yang suruh ngedein ya bro. Oke, NR kita lewat dan itu cukup diikutin oleh beberapa komunitas. Yang ketiga, kita menjaga STR, share the road. Ini yang cukup ramai dibicarakan dan akhirnya banyak diikuti komunitas dan banyak menjadi inspirasi. Karena kenapa STR itu terjadi? Oke, waktunya STR itu di FS Gojek diadakan tiap minggu kelima tiap bulannya. Jadi kemungkinan dalam setahun itu 3 atau 4 kali, itu 3 kali kalau nggak salah yang ada minggu kelimanya. Itu kita biasanya mengunjungi di daerah-daerah tertentu atau tempat-tempat yang crowded atau tempat yang banyak sekali aktivitas bersepeda. Kenapa itu STR? Karena diawali dari tidak diakuinya atau masih dipandang sebelah matanya kita sebagai pesepeda. Jadi kadang kita udah ada jalur sepeda tapi masih diusir atau diganggu atau jalur kita masih dimasukin kendaraan lain yang seharusnya kendaraan lain itu bisa lewat jalan lain karena cukup lega. Itu menjadi concern kita bersama. Akhirnya itulah kenapa kita harus berbagi jalan. Itu mendidik bagaimana kita dan orang lain di jalanan kita punya hak masing-masing, karena dalam aturan yang tertuang bahwa pesepeda dan pejalan kaki harus diutamakan. Itu penting, itu keselamatan yang utama, itu dijamin oleh undang-undang. Untuk STR kita udah beberapa kali ngakun STR dan beberapa undangan udah banyak sekali, bahkan kita beberapa kali kewalahan karena antusiasnya para peserta ya, hampir ratusan orang, dan kadang kita harus luar biasa pokoknya. Tapi itu cukup mengena untuk share the road head concept punya ini. Terima kasih untuk para pemerangkasa dan para panitia-panitia tiap eventnya ya, top. Terus yang ketiga kita menuju ke Kencelengan. Apa itu Kencelengan? Ini kita lakuin udah agak lama sebelum Masjid MTPI terbangun. Kita di awal-awal udah mulai Kencelengan untuk bagaimana itu terjadi. Tiap bulannya kita ngencelengin, kita tiap ada acara event kita canceling, kita puter kota itu untuk pakai masjidnya. Dan di setelah masjid itu terbentuk, kita harus ada dong bagaimana masjid itu terjadi. Kita harus ada uang operasional, atau kalau udah masjid terbentuk terus ngapain? Nah itulah kita. Di situ kita ada kencelengan untuk membiayai operasional tiap-tiap kegiatan di sana. Dan alhamdulillah kita udah hampir STR untuk masjid ini kita udah beberapa kali ini, udah hampir yang ke-7 atau ke-8. Maaf Bro Cid, kita kencelengan udah ke berapa ya Bro Majid? Ke-9 ya, udah ke-9 alhamdulillah. Cukup lumayan untuk kegiatan itu, dan kita beberapa kali ke sana menyerahkan sendiri hasil kencelengan, sekalian membersihkan, sekalian silaturahmi ke anggota masjid sana. Jadi kita benar-benar hidup di sana, enggak hanya ya wes tinggal dipingin masjidnya selesai, enggak kayak gitu. Dan itu kita harap komunitas federal yang lain ayo ikutin, ayo laksanakan untuk kebaikan. Masa kita touring jauh-jauh bisa, bersepeda bisa, untuk yang amal untuk diri kita sendiri masa nggak bisa? Semangat bro, itu penting. Kita menuju ke poin ke-5, yaitu ngobrol sambil ngopi bebas di Taman Lawang. Itu ngobrol kita di Taman Lawang, karena dulu kita di Basecamp Suropati udah ada anjuran tidak boleh dibuka selama pandemi, kita pindah sementara ke situ. Dan itu tiap minggu kita lakukan kalau nggak ada acara event atau tidak hujan atau apa, tiap jam 8 sampai selesai di Taman Lawang. Silakan bagi yang pengen ikut, pengen bergabung, mantap kita. Siap. Oke, nanti kita tambah di akhir bro. Sekarang setelah ngobrol ada juga Bikecamp. Maaf tadi tidak kesebut. Ini mulai ada bro Bikecamp bro. Iya, kita punya Bikecamp. Baik kita ngikut
acara lain atau Basecamp kita sendiri. Kita juga alhamdulillah sudah beberapa kali mengadakan Basecamp Pet Concept yang cukup antusias dari komunitas lain. Bahkan mereka sering, "Bang, Om, Pet Concept kapan ngikutin Basecamp lagi, ngadain lagi?" Bahkan beberapa kita bikin private bukan karena apa-apa, karena terlalu membludak benar. Kita ngikut melihat bagaimana situasi dan ternyata tidak cukup untuk banyak orang dan terpaksa kita private karena ada beberapa yang kita misal kayak milad bebas, tapi ini hanya untuk beberapa back camp family gathering. Jadi ya itu maaf untuk tertutup, tapi pasti akan seru juga. Itu kita juga ada dapat. Kita juga beberapa kali ngikutin back camp, alhamdulillah kita sukses ya kan. Terus ini jadi poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, poin ke-7. Ini penting nih, tapi tidak selalu kita lakuin karena itu event itu ya. Jadi Pet Concept berbagi. Jadi apa itu Pet Concept berbagi? Pet Concept berbagi adalah program di mana kita menggalang dana, tapi nggak melulu masalah uang, tapi biasanya berakhir ke uang. Tapi banyak cara, seperti kita lelang barang, kita punya barang dari anggota, dilelang dulu, yang beli dengan sukarela atau dengan nilai tertentu. Setelah itu 100% hasil yang didapat untuk acara itu, event ya. Jadi setelah itu ya hanya untuk acara itu. Ada penggalangan dana lain, masalah ke berbagi itu kita adakin sendiri. Misal ada anggota kita yang sakit, anggota kita yang sedang kena musibah, atau bahkan kita pernah juga berbagi sepeda karena ada seorang pegiat sepeda di daerah Bojong waktu itu yang sepedanya sangat tidak memenuhi syarat ya, rem tidak ada, bahkan dia harus pakai ban sendal yang berkali-kali untuk berhenti. Alhamdulillah kita bisa menolong bapak itu membelikan sepeda yang cukup layak, cukup baik dan bagus, dan sekedar beberapa alat safety untuk bersepeda. Alhamdulillah bapaknya senang, anak-anak senang, kita juga berbahagia bisa membantu bapak tersebut. Juga ada tambahan beberapa jumlah dana untuk kehidupan bapak itu. Alhamdulillah ya kan. Itu mungkin yang bisa saya ingat dan saya sampaikan untuk sahabat-sahabat semua pesepeda dari kami program Pet Concept. Semoga banyak komunitas lain yang mengikuti, karena buat apalah kita bersepeda jauh-jauh kalau kita nggak berguna buat saudara kita yang lain. Itu yang paling penting. Saya rasa cukup itu, atau ada tambahan sedikit sebentar ya. Bentar. Biasanya tukang editing gitu. Tambahan bro. Oke, sepertinya tidak ada tambahan, ya kan? Cukup mungkin kalau ada tambahan kita bahas di lain waktu, dan jangan sampai lupa. Kita ketemu di video selanjutnya ke sana, bro. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.